Oke, dan ketemu lagi di channel YouTube Bacot Asik. Karena beberapa hari aku juga sakit, jadi memang kontennya agak tertunda. Dan ya alhamdulillah sekarang udah mulai membaik kondisinya. Karena cedera kaki juga, jadi nggak bisa kemana-mana juga. Sempat Wildan pulang ya Dan ya, pulang ke kampung halaman. Padahal dekat sini loh kampungnya ya. Semboro ini loh Cedek. Jadi seperti yang aku pernah kemarin bikin di status juga, arti kata, bukan arti kata sih namanya, arti makna dari, dibilang makna gak ono makna nih sebenarnya ya. Apa ya? Penjelasan tentang gak ngonten gak mangan. Ya, jadi ada gak ngonten gak mangan kayak di konten TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lainnya gitu. Tapi kan sekarang lagi happening itu adalah di TikTok sama di YouTube ya, yang lagi happening. Jadi kenapa sih aku bikin ini, kalau bilang reaction bukan ya, ini sekedar sharing atau sekedar ya unek-unek juga lah dari aku maupun dari teman-teman yang lain, mungkin sama yang di daerah-daerah kota kecil-kecil kayak gini ya, susahnya minta ampun untuk menjadi konten kreator. Karena di mana-mana. apa? Hujatan di mana-mana. Iya, hujatan di mana-mana, dan kontenku juga dibilang sama orang-orang di luar atau siapapun juga dibilang abstruk lah katanya. Dibilang gak jelas arahnya lah kemana. Iya, memang seperti itu. Nah, kenapa aku seperti itu? Ya karena memang biar menjadi sebuah apa ya? Bilang motivasi juga iya, karena yang abstruk itu yang akan menjadi nanti apa ya, sebuah pembelajaran akhirnya. Termasuk aku juga ya belajar. Jadi nggak semena-mena, aku juga asal-asalan juga enggak. Semuanya emang tertata, tapi dibilang absurd ya enggak apa-apa, dibilang enggak boys atau enggak sekeren konten-konten yang lain enggak apa-apa. Cuman gini, jadi penjelasan dari konten enggak mangan itu ada. Jadi settingan-settingan yang dibuat oleh konten kreator itu banyak banget apa? Pasti ada. Kenapa? Ya itu memang ditujukan untuk apa ya? Pamor sebenarnya ya. Pamor bisa, naikkan rating juga bisa. Tetapi ada sesuatu hal yang mesti ganjel buat aku kalau ada konten kreator yang membuat settingan-settingan seperti itu membuat aku ganjel. Karena apa? Ya apa ya, kalau dibilang itu sebuah rating untuk menaikkan pamor, ya enggak seperti itu juga caranya. Karena apa? Setelah dibuat setting heboh gitu ya, heboh kayak apa ya, kayak kemarin, kayak beberapa bulan lalu kayak anak-anak tawuran itu ya, yang di mana, yang di daerah-daerah ibu kota itu sampai diceritakan gitu ya. Padahal sebenarnya banyak kejadian-kejadian sebelum itu pun juga banyak kejadian-kejadian yang jauh-jauh lebih mengenaskan. Cuman mungkin diangkatlah dari situ, akhirnya viral. Beberapa anak viral, akhirnya bikin konten. Nah, habis itu bikin konten, akhirnya mungkin nyari apa ya, nyari pembahasan atau ide. Akhirnya konten dengan pembalap lah, iya, ya konten dengan inilah. Tapi di situ terlihat seperti beneran, gitu loh, seperti beneran. Setelah kejadian itu, tiba-tiba ada klarifikasi atau penjelasan bahwa sebenarnya konten ini konten settingan. Loh, kan lah jiancuk tenan ngono lho. Jiancuk tenan, dengan santainya ngomong ya ini sebenarnya sudah disetting dari awal seperti ini. Loh. Tapi gini loh, kadang yang settingan seperti itu buat netizen itu seneng ya. Seneng. Malah itu konten sebagai konten yang bermotivasi. Sedangkan konten yang bermotivasi itu dibilang pembodohan nantinya. Atau konten-konten yang benar-benar entertainment itu dibilang pembodohan. Tapi konten-konten yang pembodohan itu dibilang lelucon, lucu gitu loh, anjir, hiburan gitu loh. Tapi makanya kayak aku pribadi yang sebagai anak daerah itu bukan dibilang susah sih, dibilang gampang ya gampang. Bedanya kami yang di daerah dengan yang teman-teman yang konten kreator di luaran sana yang udah memiliki nama, apalagi di ibu kota. Ketika sudah bisa viral atau trending, itu akan cepat apa ya, naik pamornya. Kenapa?
Karena bisa collab dengan berbagai macam artis atau berbagai macam YouTuber yang udah terkenal. Sedangkan aku pribadi mau nyeting apa? Nyeting sepeda. Yo, jadi sepeda balap terus. Apa yang mau disetting? Sedangkan kontenku juga dibilang konten yang absurd. Absurd apa absurd sih? Absurd ya. Absurd. Dibilang kontennya absurd. Tapi ya nggak apa-apa. Itu penilaian orang juga masing-masing. Jadi nggak menutup kemungkinan ya wis namanya konten kreator gak ngonten gak mangan ya mungkin istilahnya seperti itu. Tapi kalau buat aku pribadi sih, kami yang sebagai anak daerah seperti di kota Jember ini ya, kotanya kecil, banyak konten kreator di sini, banyak banget, dan itu bener-bener kontennya tertata semua, tertata bagus, baik, ada humorisnya, ada sedihnya, ada galaunya, tapi tidak ada settingan-settingan beneran, tidak ada di Jember ini. Yang mau setting-settingan seperti itu apa yang mau disetting gitu loh. Sebagai konten kreator di sini juga bingung apa yang mau disetting, ate tukaran ambek sopo ngono loh. Bingung akhirnya. Nanti kalau kita bikin seperti itu dikiranya ala konten telek iki. Ala gak bermodal, ala gak masuk akal. Jadi seperti itu, makanya kenapa aku bikin bukan klarifikasi sih, sebenarnya sih sedikit membuka bocoran aja ya. Jadi memang di konten-konten kreator itu banyak yang disetting agar apa ya, hanya dia ingin mencari pamor maupun rating yang tinggi nantinya karena bisa diundang kemana-mana. Ya, sedangkan kayak aku di sini ya mau setting lagi apa yang mau disetting? Omai kita setting ya aku, tak setting gigi omai gitu. Jadi ya bingung gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Itu setiap netizen, setiap orang pemikirannya beda-beda. Tapi pesanku adalah coba pilahlah sesuatu hal yang baik. Pilahlah sesuatu hal yang menjadi itu benar dan baik. Jangan memilah sesuatu hal yang sudah benar-benar itu tidak benar, dianggap benar dan baik. Itu kebalik. Di dunia ini seperti itu. Tapi jangan pernah memanfaatkan sesuatu demi kepentingan pribadi. Itu sih kalau pesan dari aku. Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran untuk semuanya. Kalaupun aku dibilang nggak berguna, ya monggo, nggak masalah. Karena suatu saat pasti kita akan menjadi orang yang berguna dan sukses. Amin. Ya kan ya, benar seperti itu. Jadi terima kasih buat kalian yang masih setia nonton YouTubeku. Dan aku juga nggak pengen cepet-cepet, maksudnya cepet trending, cepet apa. Itu semua rezeki, ada yang ngatur. Pasti itu akan terjadi nantinya. Tapi aku selalu memohon dan berdoa agar semua karir kreativitas kita itu ditunjang dengan baik, bukan dengan drama apapun, nggak ada seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya pun aku pun juga akan mungkin collab dengan beberapa orang juga ya nantinya. Jadi oke, itu aja penjelasan dari aku. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, tetap jadi beban untuk semuanya ya, gak perlu udah itu. Thank you, see you and